mempersiapkan hati kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bersyukur atas hari yang Tuhan beri pada hari ini. Hari yang cerah, hari yang baru dalam kehidupan. Amen. Kita akan berpujian. Kasih Tuhan tetap abadi.
terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sangat baik bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada siang hari ini kami akan mulai ibadah kami. Tuhan Yesus, kami mengundang hadirat Engkau untuk hadir dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau ada bersama kami, ibadah kami berjalan dengan baik dan lancar Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau pakai anak-anakmu Tuhan yang melayani Engkau di siang hari ini. Apapun yang mereka layani Tuhan, Engkau pakai saudara Angel Tania Tuhan yang melayani puji-pujian, dan juga Engkau pakai Ibu Esthernya di belakangnya main musik Tuhan. Engkau berkati mereka di dalam kehidupannya Tuhan, dalam kehidupan pribadinya Tuhan, dalam pekerjaannya Tuhan, dalam pelayanannya Tuhan, sehingga nama-Mu saja dimuliakan Tuhan. Kami percaya melalui mereka banyak jiwa mungkin dimenangkan, banyak jiwa mungkin diselamatkan Tuhan. Dan juga untuk hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu, Engkau berkati hamba-Mu dalam pelayanan kami, baik di GBIS Mirinda dan di GBIS Kapuk Anugerah Mangga Ubi Tuhan. Tuhan Yesus, pada siang hari ini juga kami teringat bahwa saudara seiman kami yang mungkin tidak ada bersama kami, tidak bisa ikut beribadah dimanapun mereka berada, yang menonton ibadah online Tuhan di seluruh dunia Tuhan. Mari Engkau berkati mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui pelayanan kami ini banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa diselamatkan. Itulah kerinduan hati kami Tuhan. Oh Tuhan, kami juga berdoa bahwa saudara-saudara seiman kami dimanapun mereka berada, mungkin mereka tidak bisa ikut dalam ibadah bersama kami, mungkin mereka dalam keadaan sakit. Tuhan Yesus, mari Engkau jamah ya Tuhan, Engkau sembuhkan. Kalau mereka malas, berikan Engkau kerajinan Tuhan. Kalau imannya sudah mulai melemah Tuhan Yesus, mari Engkau kuatkan. Kalau mereka kekurangan Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Kami percaya Engkau adalah sumber berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada satu sobat ya. Tak pernah
Dalam
ditabur kan Tuhan, bukan berlalu begitu saja, tapi boleh tertanam di hati kami, bertumbuh, bahkan boleh berbuah-buah. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berfirman di pagi hari ini, yang padamu saja ya Bapa. Kami sudah berdoa juga mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, pada saat ini kembali kita boleh bersama-sama belajar dengan firman Allah. Dia selalu mengajar dalam pujian pertama tadi bahwa dia selalu mengajar kehidupan kita selalu sampai kita bertemu berjumpa dalam pintu anugerahnya Allah. Puji nama Tuhan, pada saat ini biarlah setiap kehidupan kita boleh belajar bagaimana hidup yang layak di hadapan daripada Tuhan. Kalau minggu lalu kita belajar bahwa biar kita boleh bersandar pada kebenaran yang mendatangkan damai sejahtera. Bersandar pada kebenaran yang mendatangkan damai sejahtera, dan tentu saja damai sejahtera dimaksud bukan damai sejahtera karena dari dalam hati. Damai sejahtera yang dimaksud bukan karena ada di dalam pikiran. Kenapa? Sebab pada saat itu terjadi hanya di dalam hati. Hanya orang-orang yang ada bersandar bersama dengan kita, mereka ada damai sejahtera. Tapi di luar itu kita tidak merasakan damai sejahtera. Hanya orang-orang yang bersama dengan komunitas, bersama yang merasakan damai sejahtera itu perlu kita pikirkan. Baiklah, kita akan buka kitab kita yang terdapat dalam Injil Matius, di mana khotbah Yesus di atas bukit. Injil Matius pasal yang kelima. Ini adalah khotbah Yesus di bukit di awal-awal pelayanannya, supaya menjadi orang yang bisa dikenal oleh Allah. Kita akan membaca dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Injil Matius pasal 5 ayat ke-9, kita membaca bersama-sama. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terima kasih, silakan. Saudara, kalau kita berbicara tentang damai, saat ini kadang-kadang damai dapat kita rasakan kalau dalam satu komunitas. Apalagi sekarang, kalau dulu paling hanya terbatas komunitas kita dalam rumah tangga, paling jauh dengan se-RT. Tapi sekarang begitu luas. Kenal nggak kenal itu pertemanan udah digabung. Lalu kita boleh cuci otak supaya dengan pemikiran kita. Tetapi dengan jelas Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Lalu untuk bisa menjadi pembawa damai, untuk menjadi duta-duta Kristus, itu apa? Suatu mari kita belajar untuk melakukan kebenaran yang dapat dengan damai sejahtera dan sukacita oleh karunia Roh Kudus. Mencari kebenaran bukan menurut satu komunitas kita. Mencari kebenaran bukan hanya untuk orang-orang seperti kita, segerombolan, satu tempat, dan disitulah yang menjadi satu komunitas kita. Lalu di situ kita bergerak. Kita melihat sekali peristiwa di dalam buku Yosua pasal yang ke-9 yang pertama, di mana orang-orang Gibeon mendengar bahwa kalau negeri itu sudah mulai dikuasai oleh orang-orang Israel. Peperangan yang pertama yang dilakukan oleh orang Israel di negeri Kanaan bukan dengan kekuatan senjata perang, bukan
dengan keberanian yang berapi-api dari Allah. Sebab memang ada banyak cara Allah memberikan kemenangan dalam hal peperangan pada umat Israel, ada banyak cara. Tetapi hal yang pertama setelah mereka menyeberang sungai Yordan, tidak ada Musa. Musa meninggal di atas bukit Nebo atau juga disebut Gunung Sinai. Musa berdosa, betul. Tetapi tidak diperlihatkan salahnya kepada orang Israel. Sebab biar bagaimanapun juga umat Allah tidak akan dipermalukan. Tetap bersama. Jadi dia mati, firman dia mati dibangkitkan. Sehingga jasadnya tidak diketemukan. Hanya ada dua orang yang hidup, yang dianggap hidup adalah Henok dan Elia. Itulah gambaran orang-orang yang hidup, dan waktu Yesus di atas bukit, itulah kedua orang itu menjadi gambaran pada saat ada pesta di awan-awan. Elia melambangkan diubah sekejap tubuh manusiawi menjadi tubuh manusiawi menjadi tubuh rohani. Dan Musa melambangkan yang sudah mati dibangkitkan, yang disebut dalam Alkitab kebangkitan pertama. Mereka ada di atas awan-awan di sana. Daya tarik bumi tidak ada lagi. Dan itu sebabnya pada saat mereka menyeberang sungai Yordan tanpa ada pimpinan Musa, tetapi Yosua dia mencari, dia berdoa bagaimana kehendak Allah. Sebab kalau kita melihat tebalnya tembok Yeriko itu bisa orang bernaik kuda. Itu sebabnya Rahab diselamatkan, dia ada di atas. Dan melalui dia Yesus lahir. Dia adalah seorang penuh dengan lika-liku garis hitam dalam kehidupan, dan masuk dalam blacklist. Tetapi dengan hati yang begitu rindu ingin diselamatkan, dia korbankan setiap kehidupannya. Saat kedua utusan ini Yosua masuk ke situ, maka dilindungi dia. Sehingga Yosua berjanji bahwa satu orang dalam rumah ini tidak ada yang terbunuh kalau kau memasang tanda tali dari warna merah kirmisi dijuntai ke bawah. Jaminannya itu, keselamatannya itu dari rombongan kami bangsa Israel. Dan mereka berani itu dengan satu puji-pujian. Satu hari satu kali pujian berkeliling kota Yeriko. Temboknya begitu tebal, mereka bisa naik kuda di atasnya. Pada hari yang ke-7, sesuai dengan firman Tuhan, mereka tidak beristirahat. Mereka menyanyi, mereka mengelilingi kota. Bahkan pada hari yang ke-7, hari yang begitu melelahkan. Sebab apa? Setiap hari berkeliling hanya satu kali kota itu. Ini harus 7 kali dia keliling. Tapi pada saat kali yang ke-7, tembok itu menjadi runtuh. Sehingga orang-orang juga mendengar bagaimana Allah yang dahsyat menolong orang Israel hanya dengan puji-pujian. Waktu dia mau menyeberang lagi, lewat lagi, bukan menyeberang, tapi lewat lagi, masuk ke daerah kanan lagi. Tibalah dia di kota Ai. Waktu dilihat kota ini sangat kecil, lalu akhirnya mereka berperang. Tapi ternyata ada kekalahan yang terjadi. Kenapa? Sebab ada orang yang melakukan bukan melakukan kebenaran sesuai firman Allah, tetapi melakukan kebenaran sesuai kata hati nurani. Siapa itu? Ahab. Yang berpikir kota Ai yang begitu hebat, begitu banyak orang-orang kaya. Maka mereka mulai menyembunyikan yang seharusnya diserahkan kepada Tuhan, ambil serahkan. Binatang kami domba harus diserahkan. Dia curi untuk keperluan sendiri, sehingga kekalahan terjadi.
Sehingga ada pada kali yang kedua, setelah diketahui siapa itu yang melakukan salah di depan pada Tuhan, mulai dipanggil suku demi suku. Setelah keluar dipanggil suku demi suku, boleh dipanggil lagi perkeluarga daripada suku itu. Keluarga demi keluarga dipanggil. Bukan persoalan yang mudah bagi Yosua untuk mencari kesalahan seseorang, sebab kesalahan itu hanya dilakukan oleh seorang pribadi. Lalu mulai dikumpulkan lagi. Lalu dari keluarga itu dikumpulkan lagi per keluarga, per jiwa. Akhirnya diberi namanya bernama Ahad. Saat mereka mencari keputusan Tuhan, ada itu namanya Mumim dan Tumim yang akan berbunyi sendiri di kepinggang itu yang dipakai oleh imam yang menandakan bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Maka ternyata akan mengaku. Waktu dia mengaku, semua disita barangnya, diambil dan dia dibakar sesuai dengan firman. Lalu orang begitu mulai berpikir bagaimana Allah ini menjelaskan. Mau kita lawan dengan kekuatan kita nggak mungkin. Mereka bisa atur strategi. Dan Allah yang disembah adalah Allah hidup. Waktu mereka keluar dari Mesir, kita mendengar bahwa semua dilakukan Allah luar biasa sampai ke dalam istana. Sampai saat mereka keluar dari Mesir, Allah membunuh anak-anak sulung orang Mesir. Bagaimana mungkin kita bisa luput? Akhirnya mereka ambil akal. Mereka boleh memilih orang-orang yang sudah tua-tua, yang sudah berjenggot putih, jenggotnya panjang, orang warna putih, udah kakek-kakek, udah tua renta banget. Dia berjalan dengan memakai tongkat, terpincang-pincang dia berjalan, lalu sampai dia ke dalam perkemahan. Setelah sampai di perkemahan, maka orang perkemahan saya tanya, engkau dari mana? Kami dari negeri yang jauh, dengan suara yang terbata-bata. Tuan-tuan lihat, bagaimana perjalanan saya begitu jauh perjalanan kami. Baju yang kami pakai ini tadinya masih baru, sudah pada kusut, sudah pada tembok-tembok. Kasut yang kami pakai baru, sudah mulai hancur. Kibat air yang keluar dari kulit ini juga baru. Sekarang udah banyak tambal-tambalan, sudah begitu keren-keren. Sebentar kemudian robek. Inilah menandakan bahwa kami perjalanan begitu jauh. Dan roti yang kami bawa sudah nggak berbentuk lagi. Sudah jadi lemah, sudah kering, sampai pegang sudah maur dia. Ini namanya remah-remah. Sudah hancur. Perjalanan kami begitu jauh. Lalu orang Israel bertanya, pemuka-pemuka Israel bertanya, Anda tuh maunya apa? Saya memohon, apabila berjumpa dengan saya, berjumpa dengan kami jangan dibunuh. Kami tahu alam adalah Allah yang dahsyat. Kami tahu Allah yang berkuasa, yang sanggup menyeberangi laut merah, yang kedalamannya bisa sampai ribuan meter. Di hulu daripada terusan Suez, di delta daripada sungai Nil, situlah mereka keluar menyeberang dan tembusannya sampai ke laut Mediterania. Itulah di delta terusan Suez dia menyeberang dari sini. Kami dengar itu Allah yang disembah oleh kamu adalah Allah yang dahsyat. Suatu hari izinkan saya supaya saya jangan dibunuh. Lalu mereka mulai mengadakan persepakatan damai. Setelah terjadi persepakatan damai, orang Israel mulai lagi mengangkat temannya sesuai dengan perintah Tuhan. Dia tidak bisa berjalan menurut pandangan kata hati. Dia tidak bisa berjalan untuk mengerti tentang kebenaran dari hati sendiri. Apalagi pikiran. Ini bisa nggak berfungsi.
Saat tidak terbentuk, tidak akan bisa berfungsi. Saat salah satu saraf kita tergores, juga tidak akan berfungsi. Hati barangkali masih berfungsi. Tapi hati juga tidak menjamin segala kebenaran. Tetapi kebenaran yang hakiki, kebenaran yang pasti sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebab setelah dia berjalan beberapa hari kemudian, 3 hari mereka boleh mendapati pemuka-pemuka agama mulai perhatikan. Sepertinya ini dia nih yang ngomong sama kita. Logat bahasanya sama, pembicaraannya hampir sama dengan yang kita dengar 3 hari yang lalu. Lalu akhirnya mereka mulai panggil pemuka-pemuka agama di situ, pemuka orang-orang yang menjadi pemimpin di situ. Lalu diajaklah berunding dengan orang-orang Israel. Lalu dia bilang, benar Tuhan, kami yang datang ke sana, kami takut. Kalau nanti kami diperangi habis kami semua, mati kami semua. Kami tidak punya kekuatan apa-apa, kekuatan perang nggak ada, kebiasaan berperang juga nggak ada. Tetapi karena orang Israel sudah memegang janji, dia tidak pernah meragu. Apa yang diucap, dia pegang. Lalu akhirnya bagaimana? Lalu pemuka-pemuka Israel mengambil keputusan, sudah, kami tidak akan perangi negeri kamu. Tetapi kamu harus menjadi pelayan rumah Allah kami. Kamu yang mencari kayu bakar untuk menimba air, dan itu mereka sepakati sampai saat ini firman Tuhan. Jadi mereka ada keterikatan, dan itu sebabnya kalau mereka bisa membawa damai, ingin mencari damai, kadang-kadang nggak masuk logika. Tapi itulah dikatakan dalam Injil kata Tuhan, bahwa anak-anak dunia itu lebih cerdik daripada anak-anak Allah. Tetapi 1 Korintus 8:12 dikatakan, yang bodoh dari Allah itu lebih besar hikmatnya dari manusia yang berhikmat. Artinya kebodohan Allah saja nggak bisa melampaui hikmat manusia. Sebab hikmatnya Allah tak akan bisa dimengerti oleh manusia. Bagaikan tingginya langit dan bumi. Dan itu sebabnya mereka benar-benar sungguh dan melakukan kebenaran akan Allah. Sehingga kalau kita membaca dalam Injil, dalam buku Roma, pasal 14-19 berkata, sebab itu mari kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Masih ada kaitan di dalam ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, melainkan soal kebenaran, damai sejahtera, kasih karunia oleh Roh Kudus. Jadi saat kita mau melakukan kebenaran firman Allah, harus ada damai sejahtera dan kasih karunia oleh karya kuasa Roh Kudus. Kadang-kadang kita nggak bisa habis pikir. Tapi damai sejahtera tidak bisa dijelaskan. Yang dapat dijelaskan hati nurani kita bersama dengan Allah. Bukan menjadi manusia-manusia munafik yang berkata ada damai sejahtera, tapi hati kecilnya meronta demikian rupa. Kami mendengar salah satu kesaksian yang pernah memimpin Jakarta. Kesaksian baru kami terima tadi malam. Ya, sudah beberapa jam itu sudah tayang. Oh, sekali peristiwa pemisah bebas pengadilan dari hukumannya, seorang uskup yang terkenal di Jakarta bertanya, Pak, kok kenapa Bapak bisa begitu waktu siang? Kok bisa begitu tenang? Kami lihat
dari biografi, sejak mulai dari pekerjaan Bapak dari daerah sampai Jakarta, sampai memimpin Jakarta, kami lihat Bapak punya temperamen yang kuat untuk selalu berjalan di dalam segala kebenaran. Tetapi mengapa waktu di sidang kok bisa ada begitu ini? Pemimpin ini bilang, hakim memutuskan langsung putus, dia ketok palu langsung masuk sidang. Sedangkan jaksa penuntut umum menuntut 4 tahun itu tidak langsung masuk, dikasih tenggang waktu untuk dia mencari pembelaan. Lalu uskup ini bilang, saya berpikir sebab ini keputusan tidak adil. Tentu saya taksir Bapak kalau nggak bangun dari meja malah itu hakim, atau Bapak lepas sepatu lempar ke muka. Jadi sepatu pentopel hati-hati loh. Sepatu pentopel bukan sepatu karet. Sepatu pentopel ada besi dia. Mulai dari ujung kaki sampai belakang. Dilapis daripada PVC. Itu sepatu pentopel. Karena waktu saya jadian saya tersebar Facebook saya, wah itu kalau kena lumayan sih. Gigi kalau nggak rontok 2, 1 udah pasti. Sebab memang saat itu saya hanya membela bagaimana pemimpin acara, pengkhotbah yang diizinkan, yang diundang oleh saya di tempat ini, dia bertanya, apakah ada hubungannya antara bayi dengan ibunya? Lalu salah seorang jemaat kami jawab, ada. Tapi entah dia baca dari mana, nggak ada hubungan, sehingga dia bilang nggak ada. Lalu saya bangkit berdiri. Waktu saya bangkit berdiri, dia bilang jangan ikut campur. Loh, saya bilang ada hubungan antara. Akhirnya marah, akhirnya sore dia mengganggu. Nah saudara, kenapa saya baca di dalam pelajaran, bibit pelajaran ada hubungan antara bayi yang dikandung dengan orang tua. Dan kembali lagi kepada pemimpin ini, dia bilang, iya, saya pada suatu merasa kena miskin. Lalu saya masuk. Waktu saya masuk dari mobil, saya merasa begitu senang. Sampai begitu masuk ke Cibina, dia lihat begitu lewat satu pintu, kukuplah, wah, kaget. Beberapa pintu dia, kup. Wah, ini pasti nggak pulang ini. Udah ada kode ini. Tapi dia tidak bertanya. Ada damai sejahtera daripada Allah. Inilah membangun kebenaran damai sejahtera yang bukan dimanipulasi daripada segala keinginan hati. Bukan dimanipulasi daripada segala alam pikiran. Ini damai sejahtera daripada Allah. Dia udah dapat lewati. Sehingga itu soal dia bilang pada Bapak Uskup ini, kami nggak bisa jelaskan itu apa arti damai sejahtera, tapi hati begitu tenang. Ada sukacita karena Roh Kudus. Amin. Kehidupan kebenaran pekerjaan Tuhan, maka ada damai sejahtera. Berapa kali kami terancam dengan sajam, tidak ada rasa takut. Bukan karena kami menantang, kami merasa kami berjalan kebenaran firman Allah. Sehingga sampai saat ini kalau saya masih berdiri, itu karena kemurahan Allah. Dan kami para antar begitu. Bahkan kami seringkali, namanya kami anak-anak jalanan, pada saat saya masih muda, tahun 80, 90, tahun 70-an, 90-an, kami selalu sering lewat-lewat daerah Cakung, daerah Kulit. Akhirnya mereka pada kawan-kawan semua. Sampai pada saat ini kalau kami berbicara tentang wilayah mana mereka kayak wilayah mana, saya sudah mulai ingat-ingat. Lalu akhirnya kita saling cepat. Ya kan, ya kalau dulu kan biasa kita hanya ribut-ribut, tapi kan nggak pernah kita untuk keluarkan itu jurus-jurus jangan yang benar, kita hanya mulut saja. Sekarang mana yang udah kita nurut, jalan aja suruh jalan. Ada mereka pada punya kontrakan, bahkan ada juga di sekitar sini. Saudara,
Hal-hal yang demikian hanyalah background. Tapi kita tahu dalam setiap kehidupan kita ini kita perlu lakukan segala kebenaran dengan firman Allah. Sebab itu di dalam bahasa Indonesia masa kini berkata, dalam Roma pasal 14-19 berkata, sebab itu tujuan kita harus selalu untuk hal-hal yang menciptakan kerukunan dan saling membangun. Bukan untuk menyebar gosip, bukan menabur angin, yaitu menyebar gosip, memikirkan segala pikiran kita dicuci, pemikiran kita menuju kepada orang di sekitar tempat kita, di sekitar komunitas kita, sehingga terlahirlah kebencian dalam kita, sehingga menuai badai kesusahan itu. Hal yang demikian seringkali dilakukan untuk segala kebenaran sendiri. Mereka semua provokasi sedemikian rupa. Tetapi itu sebabnya tujuan kita adalah selalu untuk hal yang menciptakan kerukunan, saling merukun satu dengan yang lain. Kalau kita merasa bahwa ini benar, kita berdoa dulu. Sebab dengan hal yang demikian, kalau itu kepada Tuhan, ada damai sejahtera. Dan kalau sudah sampai begitu, tidak sepaham dengan kita dengan orang-orang yang berselisih dengan kita tidak usah menyimpan dendam. Tapi barangkali ada cara-cara tertentu. Seperti saya saya tidak akan berhubungan. Saya tidak benci, tapi untuk menghindarkan hal yang tidak diinginkan, sudah kita jaga cara. Demikian dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Sebab memang saya tidak melakukan segala hal kebenaran. Itu adalah suatu hal yang begitu berat dilakukan. Sebab begitu saja terjadi gesekan keegoisan, saling merasa benar. Sebab itu di dalam setiap kehidupan kita banyak berdoa. Tidak boleh melakukan segala kebenaran firman Allah. Tidak melakukan kita orang-orang yang percaya. Tidak dipanggil keluar. Tidak melakukan segala kebenaran. Sesuai pada pengakuan iman percaya yang berkata, bahwa di situ dikatakan bahwa kami percaya bahwa manusia yang dapat diselamatkan jika mereka dijadikan baru dalam Kristus Yesus. Kami percaya bahwa manusia hanya boleh diselamatkan, yang pasti mereka diselamatkan kalau mereka mau dijadikan baru. Kalau mereka tidak jadi baru, itu sebabnya setiap kali kami mengadakan baptisan air, kami berikan satu ayat yang begitu manis buat mereka. 2 Korintus 5:17. Jadi siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama berlalu, tentang keegoisan, tentang keinginan, berjalan bukan lagi untuk menyenangkan hati kita, penuh dengan segala pengorbanan. Tetapi itu semua untuk kita bisa diselamatkan. Kita mau dijadikan baru dalam Tuhan. Sebab tanpa kita dijadikan baru, tak mungkin kita diselamatkan. Kalau kita semua tidak dijadikan baru, nanti di surga akan terjadi lagi nanti perang barat lagi. Terjadi lagi Lucifer lagi di sana. Justru di dunia inilah kita belajar. Amin. Sesuatu hal yang belum pernah kita lakukan. Kita biasa punya temperament yang keras, punya pendidikan yang keras, ikut Tuhan itu berubah, itu yang Tuhan mau. Untuk melakukan segala kebenaran firman Allah harus dilengkapi, disertai daripada segala damai sejahtera dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Semua buah-buah itu adalah kasih, sukacita, perdamaian, panjang hati, kemurahan, kebaikan, setiawan, dan tahan nafsu. Ini harus dikejar. Bukan karunia. Kalau karunia diberikan Allah dengan cuma-cuma. Sesuai dengan kebiasaan kamu, Allah berikan karunia kemampuan. Allah berikan itu karunia supaya bisa bekerja. Supaya banyak bisa menjadi berkat. Tetapi buah-buahlah dikejar. Itu sebab untuk mengejar buah-buah dengan susah payah. Kalau setelah dapat, mari kita kerjakan sedemikian rupa. Dan saya yakin dan percaya, kita yang pada jam saat ini telah mendengar, tentu kita ingin diselamatkan. Dan kalau kita diselamatkan, kita dijadikan baru.
di dalam Tuhan, baru dalam hal segala pemikiran. Kita melakukan segala kebenaran, kebenaran firman Allah yang menghasilkan damai sejahtera dan sukacita oleh karena Roh Kudus. Sebagai penutup kita akan membaca Galatia pasal yang kelima. Ini adalah buah-buah dari terjemahan baru. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang melarang hal-hal itu. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kalau ada sesuatu hal, kita harus kuasai diri kita. Banyak berdoa, banyak bergumul, perlu ambil puasa. Puasa yang bagaimana? Puasa mau dilakukan 24 jam. Atau puasa awalan sampai sekitar antara 20 jam. Atau barangkali kita mau ke puasa seperti yang dilakukan oleh Daniel. Puasa hanya makan sayur-sayuran. Itu juga masuk dalam kategori puasa yang disebut juga puasa tanpa makan daging. Jadi itu harus kita cari, harus kita berusaha. Dan kalau berusaha berarti kita mau dijadikan baru. Kalau kita mau dijadikan baru, maka kita menjadi hak waris kerajaan surga. Tanpa kita dijadikan baru, bahwa pengharapan daripada Allah hanya fata morgana. Janji-janji yang Alkitab yang Allah beri dalam kehidupan kita barangkali hanya menjadi hayalan belaka. Sebab kita tidak mau dijadikan baru. Tapi orang yang mau dijadikan baru, maka mereka harus melakukan kebenaran yang menghasilkan damai sejahtera dan sukacita karena Roh Kudus. Sebab hidup kita bukannya kita lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang begitu berat. Tapi kalau bersama dengan Tuhan Yesus, dengan kuasa Roh Kudus melalui kehidupan kita, hidup itu begitu ringan. Sebab kita adalah manusia yang baru, diciptakan dari segala perkara-perkara yang lama itu akan dihilangkan dan dikembangkan hal yang baru. Barangkali untuk mencintai orang bersama kami tidak bisa, tapi harus kita berusaha lakukan. Saat ini barangkali di saat kita mau maju penuh dengan segala tantangan, tidak akan menjadi mampu. Tapi saat kita meminta pertolongan Tuhan, Dia akan memberikan kita kemampuan. Kita mampu berdiri, kita mampu dinilai dengan ada berdoa. Bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi
Inilah Bapa menjadi pengakuan kami di hadapan daripada Tuhan. Jikalau kami merasakan kalau kami boleh masuk dalam kerajaan surga, maka firman Tuhan berkata, melakukan segala kebenaran yang menghasilkan damai sejahtera dan kasih karunia Roh Kudus. Bapa dalam surga, kami tahu satu hal yang begitu sulit dan tidak dapat kami lakukan melalui segala pikiran kami, dan juga tidak dapat kami lakukan dengan segala kebenaran hati ini Bapa. Tapi kami perlu kuasa Roh Kudus ya Bapa, yang memimpin setiap kehidupan. Itu sebagai Bapa, kami boleh bersama-sama belajar dengan firman-Mu. Dalam firman memberikan kami kekuatan inspirasi yang begitu kuat dalam segala setiap kehidupan kami. Soal dalam segala perbenaran kata-kata hamba yang terbatas, dalam segala pengetahuan hamba yang terbatas, tetapi kami yakin dan percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang mengerti setiap kehidupan ini Bapa, yang memberikan kami penerangan yang lebih rinci lagi Bapa, sehingga kami boleh layak di hadapan daripada-Mu, supaya Bapa, sebagaimana pengakuan iman percaya kami berkata bahwa manusia ini dapat diselamatkan kalau mereka mau dijadikan baru dalam Kristus Yesus. Kami tahu Bapa, kami perlu dijadikan baru oleh Yesus. Dengan cara kami menerima kelahiran baru, kami masuk dalam baptisan yang bahkan lebih daripada itu, kami siap diubah ya Bapa. Sebagaimana firman berkata bahwa dikatakan setiap orang semua menjadikan baru, diciptakan baru, maka yang lama ditinggalkan, yang baru kan terbit. Itu arti kami menurut segala perintah Allah. Meskipun bertentangan dengan kata hati ya Bapa, tapi itulah yang kami mau, sebab keinginan hati dengan pemikiran tak bisa membawa kami ke dalam surga, ke dalam anugerah Allah. Tetapi saat kami boleh bekerja, saat kami boleh berkarya, kami mau dijadikan oleh Allah dan dijadikan baru, maka kami boleh wariskan segala dari surga. Mari ya Bapa, Tuhan tolong setiap kehidupan, bukan setiap hati dan jiwa Bapa, ya kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih hanya kepada-Mu ya Bapa. Kami boleh serahkan seluruh doa ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang Bapa, lahirnya Bapa lahir pada saat ini. Tuhan tolong ke seluruh anak-anak-Mu dalam segala setiap pekerjaan ya Bapa. Di saat kami melakukan segala rutinitas kami Bapa, lindungi kami bagi anak-anak-Mu bekerja dalam segala kantor-kantor, kantor swasta atau pemerintahan. Mari berikan juga roh yang takut kepada Tuhan, dengan melakukan segala kehendak Allah, dengan menjauhkan segala perkara-perkara yang untuk menyenangkan diri sendiri. Dan Tuhan juga tolong juga Bapa, bagi setiap anak-anak yang bekerja di mana pun mereka berada Bapa, baik mereka bekerja sebagai perlambangan, mereka sebagai petani, mereka sebagai nelayan, mereka sebagai pelaut ya Bapa, yang mengarungi samudra Atlantik ini Bapa. Dan juga lindungi ya Bapa, jauhkan segala mara bahaya, jauhkan segala bahaya dan kecelakaan Bapa. Di saat juga kami melakukan segala tugas masing-masing, dan berkati ke seluruh anak-anak-Mu juga Bapa, baik yang bersalah berikan hikmah dan kalbudi, cukup segala dia pendidikan Bapa. Kami tahu Engkau penuh dengan segala kuasa, Engkau berkati ke seluruh umat-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya. Maka saudara kekasih,
Kita harap kita terwani kita pada Bapa di surga. Sebab dari sana juga seluruh kehidupan kita terarah. Dan dari sana juga segala berkat-berkat Allah dicurahkan. Dan biar kita pulang ke masing-masing. Kita pulang dengan segala berkat-berkat Allah Bapa. Damai sejahtera sukacita anugerah Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan pernyataan kuasa Roh Kudus menyertai seluruh hidup kita sekalian mulai pada jam saat ini sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua di awan-awan sana. Bapa, terima kasih.